Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana cara mensucikan najis mughalladah. Kemarin kita telah membahas macam-macam najis, ada najis mukhaffafah, ada najis mutawasithah, ada najis mughalladah. Najis mughalladah ini agak beda cara mensucikannya. Kenapa? Seperti yang kita pelajari kemarin, cara mensucikannya dengan cara dibasuh 7 kali, salah satunya dicampur dengan debu, ya. Jadi nanti kita akan mencoba mempraktekkan ini. Sudah kita siapkan, ada airnya, ada gayung ini ya. Nah, kemudian ada tisu untuk membersihkan. Nah, nanti kita harus hilangkan najis ainiyahnya dulu. Ada debu, ibaratkan ini debu ya, ini bukan pasir, tapi ini misalkan ini debu. Nah, nanti kita mencontohkan, misalkan ada najis, kita pakai coretan spidol ini. Paham anak ya? Nah, misalkan ini ada najis. Nah, diperlihatkan Mbak Naza najisnya. Ini ada najis. Nah, ini najis ainiyah. Nah, berarti najis mughalladah itu disebabkan apa? Kotoran anjing atau babi, ya. Kotoran anjing atau babi, entah itu air liur dan sebagainya yang berkaitan dengan anjing atau babi. Misalkan ya, misalkan ini ada air liur babi atau mungkin anjing. Nah, kita hilangkan najis ainiyahnya dulu, kita hilangkan najisnya dulu. Kita sampai bersih. Nah, kita buang, misalkan ya, terus kita ambil lagi sampai ini benar-benar bersih tapi belum suci. Nah, misalkan ini sudah ada bekas. Nah, kemudian cara mensucikannya tadi gimana? Dibasuh 7 kali, salah satunya dengan debu. Nah, misalkan ini ada air, ini Ustadz campur dengan debu. Nah, biar nggak basah nih ya. Nah, ini digeser. Campur dengan debu 1. Nah, hati-hati. Nah, ini basuhan pertama kita campur dengan debu ya. Nah, dengan debu. Berarti kurang berapa kali? 6. Nah, ini diamankan dulu di bawah, Mbak. Debunya. Kita basuhan kedua. Ini diambil juga, tisunya nggak apa. Basuhan kedua. Ya. Kemudian kita basuh lagi basuhan ketiga. Hati-hati ya, praktek ini. Ketiga, terus keempat, kelima, keenam, kemudian yang terakhir ketujuh. Nah, berarti ini sudah suci ya, sudah suci. Kita basuh 7 kali, salah satunya menggunakan debu. Paham ya? Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Ada yang bertanya? Mbak Naula, bagaimana? Boleh nggak campuran debunya dicampur ke basuhan ketiga atau enggak keempat? Oh gitu, ada pertanyaan yang bagus sekali. Ustadz tadi kan mencontohkan campuran debunya itu kan saya campurkan basuhan pertama. Ini ada pertanyaan dari Mbak Naula yang bagus sekali pertanyaannya. Boleh nggak debunya itu dicampurkannya bukan pertama tapi ketiga, keempat, kelima gitu ya? Boleh saja. Yang penting dicampurkan dari salah satu 7 basuhan. Boleh kedua, ketiga, keempat, bahkan ketujuh. Tapi harapannya tidak terakhir. Kenapa? Kalau terakhir nanti ya bersih tapi tempatnya banyak debunya. Paling enggak ya ke-6. Setelah ke-6 nanti baru dicampur dengan baru dibasuh lagi ke 7. Intinya boleh Mbak Naula ya, tidak harus basuhan pertama. Bagus. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, Mbak siapa ini? Mbak Nabila. Gimana pertanyaan? Oke, pertanyaan bagus juga. Tadi kan campurannya dengan debu. Oke. Ada pertanyaan, Ustadz, misalkan boleh nggak campurannya itu tidak menggunakan debu tapi menggunakan deterjen kayak sabun yang dipakai cuci baju itu ya. Nah, kalau menurut fikih kita harus sesuai yang kita pelajari di kitab fikih, campurannya harus dengan debu. Kalau debunya diganti dengan deterjen tidak boleh, tidak sah, belum suci ya. Bahkan terkait
kotoran anjing dan babi ini pernah ada penelitian ketika dicampur dengan debu itu justru lebih bersih ya daripada dengan deterjen ya. Karena apa? Karena memang aturannya seperti itu Mbak Nabila ya. Jadi nggak boleh dengan kalau misalkan sudah dengan debu sudah 7 kali mau dibasuh lagi dengan deterjen itu urusan kedua ya. Intinya gitu. Ada lagi? Cukup? Jadi paham anak-anak ya. Jadi pada kesempatan ini kita tadi sudah mempraktekkan cara mensucikan najis mughalladah dibasuh 7 kali, salah satunya dicampur dengan debu. Terima kasih, semoga apa yang kita praktekkan pada pagi hari ini di SD Islam Plus Al-Haramain bermanfaat dan diingat-ingat selalu untuk apa dipraktekkan suatu saat ketika anak-anak sudah dewasa perlu mensucikan najis mughalladah bisa dipraktekkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.